Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا لا ينفعنا وزدنا علما. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang mentahqiq tauhid dengan sempurna, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan diri kita ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa adab. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, yang insyaallah pada pertemuan kali ini kita memasuki bab yang ke-38 dari 67 bab yang disusun oleh beliau di dalam kitabnya yang mulia, yaitu kitab tauhid. Bab yang diberikan judul Babu man ata'al ulama wal umara. Bab barang siapa yang mentaati ulama dan juga mentaati umara. Fi tahrimi ma ahalallah, di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan. Atau tahlili ma haramallahu, atau di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan. Faqad takhadhum arbaban, maka sungguh berarti orang tersebut telah menjadikan ulama dan umara tersebut sebagai sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin-poin pembahasan yang insyaallah kita akan bahas pada bab ini, yang pertama adalah munasabatul hadzal bab di kitab tauhid, yaitu hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Kemudian yang kedua, penjelasan akan judul bab. Kemudian poin yang ketiga adalah hukum mengikuti ulama atau umara di dalam penghalalan dan pengharaman. Poin yang keempat adalah hukum seorang hakim yang dia berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang terakhir adalah penjelasan dalil. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu munasabatul hadzal bab di kitab tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, dikatakan oleh Syekh Al-Syekh dalam kitabnya At-Tamhid bahwasanya bab ini dan bab sesudahnya ini menjelaskan akan kandungan dan kelaziman dari tauhid. Kandungan dan kelaziman dari persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hamba dia bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka melazimkan atasnya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah di dalam penghalalan dan pengharaman. Seseorang yang dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dia harus menghalalkan apa-apa yang telah Allah halalkan, dan dia harus mengharamkan apa-apa yang telah Allah haramkan, dan tidaklah dia berhukum kecuali dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana pula dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, bahwasanya Syekh Muhammad At-Tamimi membawakan babnya ini di dalam kitabnya itu Kitab Tauhid untuk menjelaskan bahwasanya ketaatan kepada Allah di dalam penghalalan dan pengharaman ini min anwa'il ibadah, termasuk dari ibadah. Sehingga apabila seseorang dia taat kepada selain Allah di dalam penghalalan dan pengharaman,
maka hakikatnya dia telah menjadikan orang tersebut sebagai sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyirikan terkait masalah ini para ulama menamakan dengan kesyirikan di dalam ketaatan, bisyirki ta'ah, kesyirikan di dalam ketaatan. Dan beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut, yaitu kita menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan, ini termasuk dari ibadah. Beliau berdalil dengan sebuah ayat tentang orang-orang musyrikin yang mereka membolehkan bangkai, sementara bangkai ini adalah sesuatu yang Allah haramkan. Mereka itu orang-orang musyrikin mengatakan bangkai ini lebih utama untuk dimakan daripada binatang yang disembelih. Karena binatang yang disembelih kalianlah yang menyembelihnya, sementara bangkai Allah lah yang menyembelihnya. Orang-orang musyrikin ini mengambil perkataan tersebut dari orang-orang Majusi. Maka tatkala mereka mengatakan perkataan yang seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayatnya tentang mereka. Allah taala berfirman, "Wa kulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin." Dan makanlah dari apa-apa yang disebutkan atasnya nama Allah Subhanahu wa taala jika kalian dengan ayat-ayat Allah beriman. Sampai firman Allah Ta'ala, wala ta'kulu, dan janganlah kalian memakan mimma lam yudhkarismullahi alaihi, dari sembelihan yang tidak disebut atasnya nama Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu lafisqun, sesungguhnya hal tersebut adalah perbuatan yang fasik. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyakum, sesungguhnya syaitan sungguh telah mewahyukan kepada kekasih-kekasih mereka, liyujadilukum, untuk membantah kalian. Itu di dalam masalah penghalalan, pembolehan bangkai. Maka Allah mengatakan, wa in ata'tumuhum, jika kalian mentaati mereka di dalam membolehkan bangkai yang telah Allah haramkan, innakum la musyrikun, maka Allah mengatakan sesungguhnya kalian la musyrikun, benar-benar termasuk dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Maknanya adalah jika kalian mentaati mereka di dalam membolehkan bangkai dan menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan bangkai, innakum la musyrikun, maka sesungguhnya kalian benar-benar melakukan kesyirikan. Dan tidaklah suatu amalan itu dikatakan kesyirikan kecuali di dalamnya ada unsur pemalingan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jelas ya, penghalalan dan pengharaman ini termasuk dari bagian ibadah. Maka tatkala kita menghalalkan sesuatu yang Allah halalkan dan kita mengharamkan sesuatu yang Allah haramkan, maka ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya At-Tamhid, tugas mereka hanyalah menjelaskan Alkitab dan As-Sunnah, yang di dalam Alkitab dan As-Sunnah itu menjelaskan sesuatu yang Allah halalkan dan Allah haramkan. Bukanlah tugas mereka itu menghalalkan dan mengharamkan sekehendak mereka. Mereka para ulama itu tugasnya adalah memahami nas-nas, menjelaskan kepada umat sesuatu yang Allah halalkan dan sesuatu yang Allah haramkan. Mereka itu para ulama adalah wasilah bagi kita untuk memahami nas-nas Alkitab dan As-Sunnah, sehingga tatkala kita mentaati ulama, maka hakikatnya ketaatan kita kepada mereka taba'an, ini sekedar mengikuti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama itu mereka ditaati di dalam perkara-perkara yang di dalamnya ada unsur ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Adapun di dalam masalah-masalah ijtihadiyah yang tidak ada dalil yang tegas yang menunjukkan akan permasalahan tersebut, maka kita mentaati mereka. Karena tentunya para ulama mereka adalah
orang-orang yang lebih paham terhadap nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga hakikatnya, intinya bahwasanya ketaatan kita kepada ulama dan umara, ya maka hal ini adalah mengikuti ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Adapun ketaatan secara mutlak, ketaatan secara istiklaliyah, secara langsung, falaisat illa lillah, maka ketaatan secara langsung ini secara mutlak tidaklah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta sampai-sampai ketaatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun mengikuti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah lah yang mengizinkan, memberikan izin kepada kita untuk mentaati beliau. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 80, Allah taala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun illa kecuali liyuta'a, agar rasul tersebut ditaati biidznillah. Tapi dengan catatan di sini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengikuti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena memang diperintahkan oleh Allah. Dan Allah memberikan izin kepada kita untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini dipahami oleh para ulama. Mereka pun memahami bahwasanya mereka ini hanyalah sebagai wasilah, sebagai alat untuk memahami nas-nas Alkitab dan As-Sunnah. Mereka memerintahkan, para ulama memerintahkan kepada murid-muridnya atau kepada umat Islam secara umum untuk mentaati Alkitab dan As-Sunnah. Jadi apabila ada perkataan mereka yang menyelisih Alkitab dan As-Sunnah, para ulama menegaskan untuk meninggalkan pendapat mereka dan berpegang teguh dengan Alkitab dan As-Sunnah. Contohnya di sini kita akan sedikit membawakan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Sifat Salat Nabi. Beliau membawakan beberapa perkataan-perkataan para a'immah dari 4 madhab untuk kita berpegang teguh dengan Alkitab dan meninggalkan perkataan mereka yang menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah. Berarti hal ini menunjukkan ketaatan kita kepada ulama ini hanya sekedar mengikuti ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Apabila ada pendapat ulama yang menyelisih Alkitab dan As-Sunnah, maka wajib bagi kita untuk meninggalkan perkataan ulama tersebut dan berpegang teguh dengan Alkitab dan As-Sunnah. Di sini beliau menyampaikan di antaranya perkataan Abu Hanifah, semoga Allah merahmati beliau. Beliau berkata, "La yahillu li ahadin," tidak halal bagi seorang pun, "ayakhudha biqaulina," yang dia mengambil pendapat kami, "malam ya'lam min aina akhadnahu." Tidak halal bagi seorang pun yang dia mengambil pendapat kami sementara dia tidak mengetahui dari mana kami mengambilnya. Jadi tatkala kita mengikuti pendapat ulama dalam suatu perkara, tidak boleh kita taklid, tidak melihat dalil yang dibawakan oleh para ulama. Wajib bagi kita untuk melihat dalilnya. Tatkala ulama menjelaskan tentang suatu permasalahan, oh ini hukumnya adalah halal, maka kita pun harus melihat kira-kira apa dalil yang digunakan oleh para ulama yang mereka membolehkan perkara tersebut. Tidak halal bagi seseorang siapapun dia untuk mengambil pendapat kami ya sementara dia tidak mengetahui dari mana kami mengambilnya. Ini perkataan Abu Hanifah. Kemudian beliau pun mengatakan, "Idza qultu qaulan," jika saya memiliki suatu pendapat, "wa kitabullah yukhalifuhu," sementara kitabullah yaitu Al-Quran menyelisih pendapatku, "fatruku qauli," maka tinggalkanlah pendapatku li kitabillah, karena Alkitab, karena Al-Quran, kitabullah, berpegang teguh dengan Alkitabullah yaitu Al-Quran, tinggalkanlah pendapatku karena kitabullah. Kila, kemudian dikatakan kepada beliau, "Idza kana qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukhalifu," lalu bagaimana jika sabda Rasulullah itu menyelisih pendapat Anda?
Qala, maka Abu Hanifah mengatakan, utruku qauli li khabari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan pendapatku karena khabar, karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakila, kemudian beliau pun dikatakan kepada beliau, idza kana qaulu sahaba yukhalifuhu. Lalu bagaimana jika perkataan sahabat menyelisih pendapat Anda? Qala, maka Abu Hanifah pun mengatakan, utruku qauli li qauli sahabah. Tinggalkanlah pendapatku karena perkataan para sahabat. Ini perkataan dari seorang imam yang mulia, Abu Hanifah, yang menunjukkan akan wajibnya bagi kita untuk berpegang teguh dengan dalil dan meninggalkan perkataan beliau yang menyelisih Alkitab dan As-Sunnah. Begitu pula dengan Imam Malik bin Anas. Beliau pernah mengatakan suatu perkataan, innama ana basyarun. Sesungguhnya saya ini hanyalah seorang manusia. Ukhti'u wa usibu. Saya bisa salah dan juga saya bisa benar. Fangduru fi ra'i. Maka lihat dulu pendapatku. Fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah. Setiap pendapatku yang sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah, fakhudhuhu. Maka ambillah pendapatku tersebut jika sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Wa kullu ma lam yuwaffiq Alkitab wa Sunnah. Namun jika pendapatku tidak sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah, fatrukuhu. Maka tinggalkanlah. Begitu pula dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, ya, beliau pun pernah mengatakan suatu perkataan, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian mendapatkan di dalam kitabku yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah kalian dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa da'u ma qultu, dan tinggalkanlah apa-apa yang telah aku katakan. Dan beliau pun berkata, kullu mas'alatin sahha fiha al-khabaru 'ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda ahli naqli. Setiap permasalahan yang khabar Rasulullah telah sah menjelaskan permasalahan tersebut di sisi ahlul hadis, bi khilafi ma qultu, yang ternyata permasalahan tersebut yang telah dijelaskan oleh sunnah Rasulullah menyelisih dari perkataanku, fa ana raji'un anha, maka saya rujuk kepada hadis Rasulullah fi hayati wa ba'da mauti, baik pada masa hidupku ataupun setelah kematianku. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i. Begitu juga perkataan Imam Ahmad bin Hanbal yang beliau pernah mengatakan suatu perkataan, la tuqallidni, janganlah kalian taklid kepadaku, wala tuqallid Malikan, janganlah kalian taklid kepada Malik, wala Syafi'i, dan juga kepada Syafi'i, wala Auza'i, wala Tsauri, fakhudh min haitsu akhadhu, ambillah dari mana mereka mengambilnya. Janganlah kalian taklid kepadaku, kepada Malik, kepada Syafi'i, kepada Auza'i, kepada Tsauri, tapi ambillah dari mana mereka mengambilnya, itu dari Alkitab dan As-Sunnah. Maka dari perkataan para ulama ini menjelaskan wajibnya bagi kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun tatkala kita mentaati ulama, itu hakikatnya kita mengikuti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama itu ditaati jika dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Namun apabila pendapat ulama tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka wajib bagi kita untuk meninggalkan perkataan ulama tersebut. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu penjelasan judul bab. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid, bahwasanya perkataan mu'alif man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahalallah wa tahlili ma haramallah faqad takhadhum arbaban, ini merupakan kalimat yang terdiri dari syarat dan jawabnya. Man di sini adalah isim syarat. Barang siapa yang dia mentaati ulama atau umara di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau sebaliknya di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka jawab syaratnya berarti sungguh orang tersebut telah menjadikan ulama dan umara tersebut sebagai sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Mengapa orang yang mentaati ulama dan umara di dalam penghalalan dan pengharaman yang tidak sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah,
berarti mereka telah menjadikan ulama dan umara tersebut sebagai sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wa dzalika, dikarenakan li'anna tahlila wa tahrima haqqun lillahi ta'ala, dikarenakan masalah penghalalan dan pengharaman ini adalah mutlak hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bersekutu di dalamnya, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang dia menghalalkan, faman halala, barang siapa yang dia menghalalkan, au harrama, atau dia mengharamkan bi ghairi dalilin min kitabillahi au sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia menghalalkan dan mengharamkan tanpa dalil, baik dari Alkitab dan As-Sunnah, faqad ja'ala nafsahu syarikan lillahi, berarti sungguh dia telah menjadikan dirinya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia mensejajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala yang berhak menghalalkan dan mengharamkan. Sementara yang menghalalkan dan mengharamkan ini hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada seseorang yang dia menghalalkan dan mengharamkan tanpa dalil, maka hakikatnya dia telah mensejajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ata'ahu, dan barang siapa yang dia mentaati orang tersebut yang menghalalkan dan mengharamkan tanpa dalil, faqad asyrakahu ma'allahi fi tasyri', maka sungguh berarti dia telah menjadikan orang tersebut sekutu bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam pensyariatan, di dalam pembuatan syariat. Kemudian perkataan muallif, man atal ulama wal umara, barang siapa yang mentaati ulama dan umara. Ulama dan umara ini masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 59, yang mana mereka adalah termasuk dari ulul amri. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul, wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang mengurusi perkara kalian. Ulil amri di sini masuk di dalamnya ulama dan umara. Adapun ulama, mereka adalah yang mengurusi perkara kita terkait dengan agama. Adapun umara, mereka dinamakan umara karena mereka adalah orang-orang yang mengurusi perkara kita di dalam menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama ini tugasnya menjelaskan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun umara, yaitu pemerintah, tugas mereka adalah untuk menerapkan syariat tersebut di negeri-negeri mereka. Ulama menjelaskan ya bentuk-bentuk syariat-syariat Allah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun ulil amri, umara, pemerintah, tugas mereka adalah menerapkan syariat atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila pada suatu wilayah, suatu negara, ulama dan umaranya ini tegak, ya banyak ulama yang menjelaskan akan syariat Allah, dan pemerintah pun mereka menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka istaqamat al-umur, maka perkara pun akan tegak. Dan sebaliknya, apabila ulama dan umara ini rusak, ya maka perkara-perkara yang ada di negeri tersebut pun akan rusak. Ya, kemudian perkataan mu'allif di sini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengulangi kalimat atiu wa ulil amri, tidak dengan kalimat atiu. Ya, dijelaskan oleh beliau, hal ini menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada ulil amri laisat istiqlalan, bukan ketaatan secara mutlak, akan tetapi mereka ditaati dalam rangka ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka apabila ada ulama atau ada pemerintah yang memerintahkan kita dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka tidak boleh kita mentaati mereka. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan mu'allif fi tahrimi ma ahalallah, di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan. Apabila ada seseorang yang dia mentaati ulama atau umara, di dalam mentaati mereka, di dalam mengharamkan apa yang Allah haramkan, di dalam mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan, dalam keadaan dia mengilmuinya. Maksudnya, orang ini dia tahu bahwasanya sesuatu tersebut yang dihalalkan oleh para ulama dan umara ini hukumnya haram. Akan tetapi dia menghalalkannya dalam keadaan dia mengilmuinya. Wa misaluhu, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, misalnya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi kita untuk memakan daging kambing. Kemudian datang seorang ulama atau umara yang mereka mengatakan lahmul ghanam haramun alaikum dinan fala takuluhu tadinan. Daging kambing itu haram atas kalian secara agama. Kalian tidak boleh makan daging kambing. Sementara orang ini sebenarnya tahu Allah telah menghalalkan daging kambing. Kemudian datang ulama atau umara yang mengharamkan daging kambing secara keyakinannya. Ya, mereka masukkan ke dalam ajaran agama Islam. Kemudian orang ini pun mengharamkannya, wa yuharrimunahu li ajli dzalika. Dia mengharamkannya tujuannya adalah dalam rangka mengikuti ulama tersebut. Maka orang yang seperti ini hakikatnya telah menjadikan ulama tersebut sebagai sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala, yang dia terjerumus ke dalam kesyirikan yang akbar. Kemudian au tahlili ma haramahullahu, atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, yakni dia menghalalkan ma yu'lamu, dia menghalalkan sesuatu yang dia ketahui bahwasanya sesuatu tersebut Allah haramkan. Seperti misalnya dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr. Dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan musik. Dia ngerti dalil-dalilnya. Kemudian datang ulama atau umara yang menghalalkan khamr dan musik, dan dia pun mengikutinya karena keilmuan yang ada pada dirinya, dan dia meyakini bahwasanya khamr itu halal, musik itu adalah halal. Dalam keadaan dia mengilmui dalil-dalil yang dia dapatkan, dia yakin sebenarnya musik dan khamr itu haram. Akan tetapi tatkala ada ulama dan umara yang menghalalkannya, dia pun ikut-ikutan, dia mentaatinya. Maka berarti orang ini telah menjadikan ulama dan umara tersebut sebagai sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di sini ya dijelaskan bahwasanya dhabit seseorang itu telah menjadikan ulama dan umara sebagai sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala di dalam penghalalan dan pengharaman, jika memang orang tersebut dia mengilmui. Hakikatnya dia mengilmi bahwasanya sesuatu tersebut adalah haram. Hakikatnya dia mengilmi bahwasanya sesuatu tersebut adalah halal. Akan tapi tatkala ada ulama dan umara yang menyelisihi apa yang telah Allah tetapkan, kemudian dia ikut-ikutan. Dia yakini hal tersebut sementara dia mengilmuinya, maka orang yang seperti inilah yang telah menjadikan ulama dan umara tersebut sebagai sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Namun jika seseorang dia jahil, dia tidak tahu, maka yang seperti ini nanti hukumnya diperinci. Insya Allah kita akan jelaskan pada poin yang ketiga, hukum mengikuti ulama dan umara di dalam penghalalan dan pengharaman. Nanti ada 3 keadaan orang-orang yang mengikuti ulama dan umara di dalam penghalalan dan pengharaman. Kemudian perkataan mu'allif, faqad ittakhadhahum arbaban, maka sungguh mereka atau dia telah menjadikan ulama dan umara tersebut arbaban, sebagai sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wal arbab, arbaban ini jam'u minar rabb,
merupakan jama' dari ar-rabbu. Dijelaskan di sini war-rabbu wal ilah. Kalimah rabbu dan ilah ini adalah dua lafaz yang masuk ke dalam kategori idza iftaraka ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraka. Itu sebuah kalimat, jika kalimat ini idza ijtama'a berkumpul dalam suatu kalimat, iftaraka, maka maknanya beda-beda, terpisah. Adapun jika kalimat ini idza iftaraka terpisah, hanya disebutkan satu saja dalam sebuah kalimat, istama'a, maka kalimatnya pun, maknanya pun terkumpul. Ini ibarat seperti Islam dan iman, ataupun terkait dengan miskin dan fakir. Ya, para ulama masukkan kalimat-kalimat seperti ini ya dengan kategori kalimat idza istama iftaraka wa idza iftaraka istama'a. Ar-rabbu di sini secara makna asalnya dia bermakna rububiyah. Itu al-malik, al-mutasarrif fil amri. Ya, zat yang dia memiliki, yang mengatur segala perkara. Ini secara makna dari ar-rabb. Dia mengandung makna rububiyah. Adapun al-ilah ini bermakna uluhiyah, yaitu al-ma'bud. Al-ma'bud. Dan Syekh Muhammad At-Tamimi pernah ditanya tentang apakah perbedaan antara kalimat ilah dan kalimat ar-rabb. Maka beliau pun menjelaskan kaidah ini. Kalimat ilah dan ar-rabb ini jika dia berkumpul dalam satu kalimat maka memiliki makna yang berbeda-beda. Kalau rabb ini berarti ya memiliki makna rububiyah, adapun ilah ini bermakna uluhiyah. Namun jika dia bersendiri disebutkannya ilah saja atau rabb saja, disebutkan rabb saja, berarti ini mengandung makna rububiyah dan juga bermakna uluhiyah. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Arbaban di sini dibawa kepada makna uluhiyah. Secara asal bermakna rububiyah. Akan tetapi karena dia disebutkan sendiri arbaban, maka mencakup di dalamnya akan makna dari uluhiyah. Yang ini nanti akan ditafsirkan oleh hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dari sahabat Adi bin Hatim yang menunjukkan arbab di sini yang merupakan bentuk jama' dari rabb memiliki makna dari uluhiyah. Dan di antara contoh yang rabb di sini adalah memiliki makna uluhiyah adalah pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir kepada seseorang di alam kuburnya, man rabbuka? Siapakah Rabbmu? Maka Rabb yang di sini dimaksud adalah siapakah sesembahanmu? Karena yang menjadi ujian bagi kita adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar meyakini bahwasanya Allah adalah Sang Pencipta. Karena orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mereka menetapkan akan rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rabb pada pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir ini ya maknanya adalah man ilahika, man ilahuka, siapakah sesembahanmu, ya. Kemudian kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu hukum mengikuti ulama dan umara di dalam penghalalan dan pengharaman. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid. Beliau mengatakan, wa'lam, ketahuilah bahwasanya mengikuti ulama dan umara di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya, yanqasimu ila thalathati aqsam. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, mengikuti mereka fi dzalika radiyan biqaulihim, mengikuti mereka dalam hal tersebut, menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya, radiyan biqaulihim, dalam keadaan ridha dengan pendapat mereka, dalam keadaan ridha dengan pendapat ulama dan umara tersebut. Muqaddaman lahu, dan lebih mengedepankan perkataan ulama ataupun umara. Sakhitan li hukmillah,
dan dalam keadaan dia membenci hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini, yang mengikuti ulama dan umara di dalam penghalalan dan pengharaman tanpa dalil dalam keadaan ridha, lebih mengedepankan pendapat mereka dan marah dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, sementara dia mengilmui bahwasanya hakikatnya hal tersebut adalah hukum Allah, fa huwa kafirun, maka orang ini telah kafir. Li'annahu kariha ma anzalallah, dikarenakan dia telah membenci hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan barang siapa yang membenci hukum Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hapus amalnya. Tatkala terhapus suatu amalan atau suatu perbuatan, menunjukkan perbuatan tersebut adalah termasuk dari kekufuran ataupun kesyirikan yang akbar. Sebagaimana Allah taala berfirman di dalam surat Muhammad ayat 9, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah." Yang demikian itulah disebabkan karena mereka karihu, membenci ma anzalallah, apa-apa yang telah Allah turunkan, fa ahbata a'malahum, maka Allah Subhanahu wa taala menghapus amal-amal mereka. Ya, tatkala mereka membenci apa-apa yang Allah turunkan, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan fa ahbata a'malahum, maka Allah Subhanahu wa taala menghapus amal-amal mereka, menunjukkan perbuatan tersebut adalah termasuk dari kekufuran ataupun kesyirikan yang akbar, yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian yang kedua, mengikuti mereka dalam hal yang demikian itu radiyan bi hukmillah, dalam keadaan dia ridho dengan hukum Allah, wa aliman, dan dia mengetahui bahwasanya hukum Allah adalah hukum yang paling terbaik, dan hukum Allah adalah hukum yang paling memberikan manfaat bagi hamba dan negara. Akan tetapi li hawa fi nafsihi, karena hawa nafsu yang ada pada dirinya, dia memilih apa yang telah dikatakan oleh ulama dan umara. Ya, ini yang kedua, seseorang yang mengikuti ulama dan umara di dalam penghalalan dan pengharaman tanpa dalil, dalam keadaan dia ridho dengan hukum Allah, dan dia mengilmui serta meyakini sebaik-baik hukum adalah hukum Allah. Hukum yang paling baik, yang paling memberikan manfaat bagi hamba dan negara adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena hawa nafsu yang ada pada dirinya, dia memilih hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, seperti mungkin karena tugasnya atau karena harta, kedudukan ataupun yang semisalnya, fahada la yukfar. Maka orang yang seperti ini, yang mengikuti ulama yang seperti ini, tidaklah dikafirkan, walakinnahu fasikun, akan tetapi dia fasik. Ya, dia dihukumi seperti orang-orang yang melakukan kemaksiatan, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian yang ketiga, mengikuti mereka jahilan, dalam keadaan jahil, bodoh. Fayadhunnu anna dzalika hukmullahi ta'ala, dan dia menyangka bahwasanya hal tersebut adalah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ada seseorang yang mengatakan bahwasanya musik yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya adalah musik yang di dalamnya berisi atau mendorong syahwat seseorang, atau musik-musik seperti rock ataupun yang semisalnya, maka itu haram. Adapun musik yang islami, nasid-nasid yang diiringi dengan musik-musik yang mengajak seseorang untuk beribadah kepada Allah, maka hal tersebut tidaklah haram. Itu dibolehkan dan termasuk dari dakwah ini musik islami. Misalnya ada seorang ustadz atau ulama yang mengatakan seperti itu. Kemudian ada seseorang yang mengikuti pendapat mereka. Dalam keadaan jahil, dia bodoh, gak ngerti bahwasanya musik dengan berbagai macam bentuknya itu haram, dia nggak ngerti, dia mengikuti pendapat orang tersebut. Maka orang yang seperti ini, yang mengikuti mereka karena kebodohan, fayanqasimu ila qismaini, terbagi menjadi dua. Yang pertama, apabila memungkinkan baginya untuk mengetahui kebenaran, ya, dia pernah mendengar ada ulama, ada ustadz yang mengharamkan musik, pernah dengar dia.
Tapi yang dia lihat ini cuma kajian seorang ustadz yang membolehkan musik. Padahal pernah terdengar oleh dia ada seorang ustadz yang mengharamkan musik berdasarkan dalil dari Al-Quran As-Sunnah. Akan tapi dia malas, dia menyepelekan, ya, sehingga dia tidak mencari kebenaran. Maka orang yang bodoh seperti ini, yang sebenarnya memungkinkan bagi dia untuk mencari kebenaran, tapi karena dia malas, dia menyepelekan, maka fahuwa athimun, maka orang ini berdosa. Kebodohannya tidak menjadi uzur bagi dia atas perbuatan maksiat yang dia lakukan, karena memungkinkan bagi dia untuk mengetahui kebenaran. Ya, dia tinggal di sebuah perkotaan, tinggal pencet saja hukum musik, ya, berdasarkan penjelasan para ulama 4 mazhab misalnya, kan bisa saja dia lakukan, tapi dia malas. Ya, dia lebih condong kepada pendapat seorang ustaz yang mengatakan, oh, musik yang Islami itu boleh, yang tidak boleh itu seperti musik rock and roll ataupun yang semisalnya, yang berisi syahwat-syahwat itu memang haram, nggak boleh. Dan dia menyangka itulah hukum Allah Subhanahu wa taala karena kejahilannya. Namun sebenarnya memungkinkan bagi dia untuk mengetahui kebenaran, tapi dia malas, dia tidak berusaha untuk mencari kebenaran, maka orang seperti ini dia tetap berdosa. Kejahilannya tidak mendapatkan uzur dari Allah Subhanahu wa taala, li'annallaha amara bisu'ali ahli ilmi inda adamil ilmi. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk bertanya kepada ahlul ilmi tatkala kita tidak memiliki ilmunya. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua, orang yang ini tidak memungkinkan bagi dirinya untuk menuntut ilmu. Mungkin dia tinggal di pedalaman, jangankan HP Android, listrik aja belum masuk mungkin, ya. Kemudian ada di situ seorang ustadz yang membolehkan musik misalnya, dan dia menyangka itu adalah kebenaran, dan memang tidak memungkinkan bagi dia untuk bertanya kepada yang lainnya, tidak ada sarana. Maka orang yang seperti ini, yang dia bodoh dan dia menyangka itu adalah kebenaran, dan tidak memungkinkan baginya untuk bertanya kepada yang lainnya, tidak memungkinkan baginya untuk menuntut ilmu mencari kebenaran, maka orang seperti ini wa kana ma'dzuran bidzalika. Maka orang seperti ini ma'dzur. Nah, kebodohannya menjadi uzur bagi dirinya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memaafkan orang yang seperti ini. Itu jika kebodohannya memang tidak memungkinkan bagi dia untuk menuntut ilmu. Maka dari sini ternyata bodoh ini tidak selamanya menjadi uzur bagi orang yang melakukan kesalahan karena sebab kebodohannya. Maka dilihat, ya, apakah memungkinkan bagi dia untuk belajar atau tidak. Kalau memungkinkan bagi dia untuk belajar tapi dia malas, kemudian dia bodoh terhadap suatu perkara, maka bisa jadi kebodohan dia ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada poin yang keempat, hukum seorang hakim yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala mensifati para hakim yang berhakim, yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala bi thalathati awsaf, dengan 3 sifat. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 44, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Kemudian yang kedua, dalam surah Al-Maidah ayat 45, Allah mensifati mereka dengan kezaliman. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Dalam surah Al-Maidah ayat 47, Allah mensifati mereka dengan fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh mereka telah fasik. Para ulama, kata beliau, berselisih terkait dengan ayat yang mulia ini. Ada yang mengatakan bahwasanya 3 sifat al-kafir, al-zalim, al-fasik ini li mausufin wahid. Ini untuk sifat yang satu. Hakikatnya kekufuran hakikatnya kezaliman dan kefasikan di dalam surah Al-Maidah ayat 45 dan 47 ini
ini maksudnya adalah termasuk dari kekafiran. Nah, ini ada pendapat ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi zalim dan fasik pada surat Al-Maidah ayat 45-47, zalim yang dimaksud di sini adalah kufur. Fasik yang dimaksud di sini adalah kufur, kekufuran. Ya, pelakunya adalah kafir. Ini menjelaskan tentang satu sifat. Yang mereka berdalil dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 254, wal kafiruna humudz zalimun. Dan orang-orang kafir itu mereka adalah orang-orang yang zalim. Adapun ya dalil tentang orang yang fasik di dalam ayat ini menunjukkan akan kekufuran adalah surat As-Sajdah ayat 20. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Adapun orang-orang yang mereka melakukan kefasikan, maka tempat mereka adalah di neraka. Ini pendapat sebagian dari ahlul ilmi bahwasanya kafir, zalim dan fasik di sini menjelaskan satu sifat yang hakikatnya kembali kepada kekafiran. Wakilah dan ada para ulama yang berpendapat bahwasanya kafir, zalim, fasik ini menjelaskan sifat yang berbeda tergantung dari keadaan mereka tatkala menerapkan hukum. Wa hadza huwa rajih, dan inilah pendapat kedua, inilah yang sahih, yang lebih benar. Ya, tatkala Allah mengatakan faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun, faulaika humul fasikun, ini sifat yang berbeda-beda tergantung dari keadaan mereka, keyakinan mereka tatkala menetapkan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu kafiran fi thalathati ahwal. Maka seorang hakim yang dia berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala disifati dengan kekafiran fi thalathati ahwal jika dalam 3 keadaan. Yang pertama, idza taqada jawazal hukmi bighairi ma anzalallah. Jika hakim tersebut tatkala dia menerapkan selain hukum Allah, dia meyakini bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang hakim dia meyakini bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah, walaupun mungkin dia meyakini hukum Allah adalah hukum yang terbaik, namun jika masih ada keyakinan ia masih membolehkan berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia telah kafir. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berdalil dengan surah Al-Maidah ayat 50. Allah Ta'ala berfirman, afa hukmul jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah, yaitu hukum yang dibuat dari selain Allah Subhanahu wa taala, yabghuna, yang mereka kehendaki? Berarti apabila ada seseorang yang dia menghendaki hukum Allah, dia menganggap hukum selain Allah Subhanahu wa taala, hukum jahiliyah adalah hukum yang dibuat oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada seorang yang menghendaki, dia menganggap boleh, berarti masuk ke dalam keumuman surah Al-Maidah ayat 50 yang Allah menjelaskan tentang kekafiran, di antara kekafiran orang-orang kafir yang lebih memilih hukum-hukum jahiliyah. Ini dalilnya. Kemudian yang kedua, idza taqada anna hukma ghairillahi mithlu hukmillah. Jika seseorang meyakini bahwa selain hukum Allah itu seperti hukum Allah, sama-sama baiknya. Ada seorang hakim, dia berhukum dengan selain hukum Allah, dan dia meyakini selain hukum Allah ini kan sama baiknya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini maka orang yang seperti ini kufur, kafirun. Ya. Yang ketiga, jika dia meyakini bahwa selain hukum Allah ahsanu min hukmillah, lebih baik dari hukum Allah Subhanahu wa taala, ini tentunya lebih kafir lagi. Yang kedua saja kafir, yang dia meyakini bahwasanya selain hukum Allah itu sama baiknya dengan hukum Allah, maka lebih-lebih lagi yang ketiga, yang dia meyakini bahwa selain hukum Allah itu ahsanu min hukmillah, lebih baik dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 50. Ya, baik untuk keadaan yang kedua dan yang ketiga, yang meyakini hukum Allah itu sama baiknya atau meyakini selain hukum Allah itu lebih baik, yang menunjukkan akan kekafiran mereka, beliau berdalil dengan surah Al-Maidah ayat 50. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun."
Dan siapakah orang yang paling baik hukumnya dari Allah bagi orang-orang yang mereka yakin? Makna dari ayat yang mulia ini maksudnya tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang hukumnya lebih baik. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin ayat 8, Allah taala berfirman, "Alaihissallahu biahkamil hakimin?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik zat yang menetapkan suatu hukum? Berarti ini menunjukkan sebaik-baik hukum adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada orang yang meyakini hukum selain Allah itu sama baiknya, atau dia bahkan lebih meyakini selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah, maka hakikatnya dia telah mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala baik dalam surah Al-Maidah ataupun dalam ayat 50 ataupun surat At-Tin ayat 8. Yang jelas-jelas menunjukkan sebaik-baik hukum adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang dia menganggap, meyakini selain hukum Allah itu sama baiknya, atau dia meyakini selain hukum Allah itu lebih baik dari hukum Allah Subhanahu wa taala, berarti hakikatnya dia telah mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan beliau tentang kafirnya seorang hakim yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 3 keadaan. Yang pertama, jika dia meyakini bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah. Yang kedua, jika dia meyakini hukum Allah itu sama baiknya dengan hukum Allah. Yang ketiga, jika dia meyakini selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa yakunu zaliman. Adapun orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu disifati zalim, yaitu jika dia meyakini bahwa hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ahsanul ahkam, adalah sebaik-baik hukum, wa annahu anfa'u lil ibad wal bilad, dan dia pun meyakini bahwasanya hukum Allah adalah hukum yang paling memberikan manfaat bagi hamba dan juga negara. Wa annahu al-wajibu tatbikuhu, dan dia pun meyakini akan wajibnya menerapkan hukum Allah. Jadi yang zalim ini dia meyakini hukum Allah adalah hukum yang paling baik. Dia meyakini hukum Allah adalah hukum yang paling memberikan manfaat bagi hamba dan negara, dan dia pun meyakini wajibnya menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Walakin akan tetapi hamalahu al-bughdu wal hukdu lil mahkumi alaihi hatta yahkama bi ghairi ma anzalallah. Akan tetapi kebencian dan kedengkian dia kepada lil mahkumi alaihi, kepada orang yang sedang dia hakimi. Dalam satu kasus mungkin dia menghakimi seseorang yang mungkin orang ini memiliki permasalahan dengan dirinya, yang dia seorang hakim ya, sehingga dia benci dengan orang yang sedang dia hukumi. Dan dia tahu nih, seandainya saya menerapkan hukum Allah, ini orang ini akan menang dia dalam kasus tersebut. Tapi kalau saya terapkan selain hukum Allah, dia akan kalah. Maka karena kebencian dia dan kemarahan dia kepada orang yang dia hukumi ini, mendorong dirinya untuk berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, fa huwa zalimun, maka orang ini berarti telah zalim. Kepada siapa? Kepada orang yang sedang dia hukumi tersebut. Ya, maka hakim yang seperti ini tidaklah dikafirkan jika dia meyakini bahwasanya sebaik-baik hukum adalah hukum Allah, hukum yang paling bermanfaat bagi hamba dan negara adalah hukum Allah, dan dia meyakini akan wajibnya menerapkan hukum Allah. Namun pada suatu kasus ternyata orang yang sedang dia hakimi ini dia memiliki suatu dendam, dia benci dengan orang tersebut, akhirnya mendorong dia untuk berhukum dengan selain hukum Allah, maka orang tersebut adalah zalim. Kemudian yang ketiga, wa yakunu fasikon, seorang hakim yang berhukum dengan selain hukum Allah disifati dengan fasik jika dia berhukum dengan selain hukum Allah li hawa fi nafsihi, karena hawa nafsu yang ada pada dirinya, ma'i'tiqadihi, disertai dengan keyakinan dia bahwasanya hukum Allah adalah hukum yang paling benar. Jadi keyakinannya sama dengan orang yang zalim. Ya, cuman pendorongnya berbeda. Kalau orang yang zalim ini ada unsur berbuat zalim kepada seseorang, ya kebencian dia, kedengkian dia kepada orang yang dia hukumi ini, akhirnya mendorong dia berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang fasik, dia memiliki keyakinan yang sama dengan yang zalim, meyakini sebaik-baik hukum adalah hukum Allah Subhanahu wa taala,
dan wajib menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi karena hawa nafsu yang ada pada dirinya, dia lebih Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang hakim yang tatkala menetapkan suatu hukum, dia disogok, ya, disuap, atau mungkin karena orang yang sedang dia hukumi ini adalah kerabatnya atau temannya, atau mungkin karena yang lainnya jabatannya, ya seandainya dia tetapkan hukum Allah nanti dia bisa dipecat ataupun yang semisalnya, karena hawa nafsu yang ada pada dirinya, akhirnya dia pun berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Fahada fasikun, maka orang seperti ini adalah fasik. Ya, kufrun duna kufrin, kekufuran di bawah kekufuran. Ini istilah dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian kita masuk pada poin yang terakhir, itu penjelasan dalil. Di sini beliau membawakan 3 dalil. Yang pertama adalah athar dari seorang sahabat yaitu Ibnu Abbas. Yang kedua athar dari seorang ulama yaitu Ahmad bin Hanbal, dan kemudian hadis dari sahabat Adi bin Hatim. Kita jelaskan dalil yang pertama. Waqala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Hampir-hampir batu dari atas langit jatuh menimpa kalian. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Sementara kalian berkata telah berkata Abu Bakar dan Umar. Dijelaskan di sini perkataan Ibnu Abbas yusiku, ay maknanya adalah yaqrubu, hampir-hampir, antanzila alaikum hijaratun minas sama, batu dari atas langit jatuh menimpa kalian, uqubatan lakum, sebagai bentuk hukuman bagi kalian karena menyelisihi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ini bukanlah suatu perkara yang mustahil. Ya. Jatuhnya batu dari atas langit menimpa orang-orang yang menyelisihi para rasulnya adalah bukan perkara yang mustahil, suatu perkara yang sangat memungkinkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fil ayat 3-4, wa arsal alaihim tayran ababil, dan kami utus kepada mereka burung ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, yang burung tersebut melempar mereka dengan batu dari tanah liat yang terbakar. Ya, begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qamar ayat 34 terkait dengan kaum Lut. Allah taala berfirman, inna arsalna alaihim hasiban illa ala lutin najainahum bis-sahar. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada mereka hasiban. Al-hasib adalah al-hijaratu, adalah batu yang terlempar dari atas langit. Berarti jatuhnya batu dari atas langit dengan sebab memilisi para rasul bukan suatu perkara yang mustahil. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ini kepada manusia pada saat itu adalah bukan merupakan perkara yang mustahil. Bisa saja terjadi disebabkan karena mereka menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan yang menjadikan sebab marahnya beliau sampai-sampai mengatakan hampir-hampir saja batu dari atas langit jatuh menimpa kalian. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar, dan kalian malah berkata telah berkata Abu Bakar dan Umar. Dijelaskan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Al-Syekh dalam kitabnya At-Tamhid, begitu pula dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid, bahwasanya asar yang mulia ini lahus sabab, itu memiliki sebab, yang memiliki sebab yang mana wa ma'lumun, sebagaimana telah diketahui bahwa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma kana yadhhabani ila anna ifradal haji afdalu minat tamattu. Jadi Abu Bakar dan Umar ini beristihad, berpendapat bahwasanya haji ifrad
ini lebih afdal daripada haji tamattu yang menggabungkan antara haji dengan umrah. Kalau ifrad itu hanya haji saja. Jadi Abu Bakar dan Umar ya mereka berpendapat beristihad bahwasanya haji ifrad ini lebih utama daripada haji tamattu. Sementara Ibnu Abbas beliau memilih pendapat bahwasanya haji tamattu ini lebih afdal. Bahkan beliau mewajibkan dan beliau membawakan dalilnya, yakni perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya untuk mengerjakan haji tamattu. Ya, dan perkataan pendapat Abu Bakar dan Umar ini pun ini sebenarnya masalah khilafiyah bainal ulama tentang manakah yang lebih afdal antara haji ifrad dengan haji tamattu. Ya, pendapatnya Abu Bakar dan Umar yang mengatakan bahwasanya haji ifrad ini lebih utama, lebih afdal dibandingkan haji tamattu ini pun dipilih oleh sebagian para ahlul ilmi seperti Imam Malik dan selain beliau. Ya bahkan ada ulama, sekelompok ulama mengatakan inna ifradahu al-hajj wasafarahu maratan ukhra lil umrah khairun lahu min ayajma baina haji wa umrah. Sesungguhnya menunggalkan haji dengan sekali safar itu ya dan kembali safar untuk umrah itu lebih baik daripada dia menggabungkan antara haji dan umrah. Ya, jadi sekali safar dia haji kemudian dia balik kemudian kembali lagi untuk umrah safar lagi itu lebih baik daripada menggabungkan antara haji dan umrah. Dan ini pun di pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akan tapi yang dimaksudkan yang dibawakan di sini oleh Syekh Muhammad At-Tamimi ini bukan masalah khilafiyahnya, bukan. Ya, yang dimaksud di sini adalah keumuman dari perkataan Ibnu Abbas tatkala mereka langsung membenturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Inilah yang menjadi permasalahan. Jadi bahwasanya muallif ya tidaklah membawakan perkataan Ibnu Abbas ini untuk membahas masalah fikih apakah lebih utama dari haji tamattu ataukah ifrad, tidak. Akan tetapi walakin fi mas'alati umum li lafzihi, beliau membawakan asar yang mulia ini karena keumuman lafaz. Itu tatkala ada seseorang, ada para manusia yang dia langsung membenturkan sabda Rasulullah dengan perkataan selain beliau. Siapapun orangnya, hatta Abu Bakar dan Umar, yang mereka berdua adalah manusia terbaik dari umat ini dan manusia yang lebih dekat dengan kebenaran. Ya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in yuti'u Abu Bakrin wa Umar yursidu. Jika kalian mentaati Abu Bakar dan Umar, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lainnya Rasulullah pernah bersabda, iqtadu bil ladzai, ikutilah oleh kalian dua orang setelahku, Abi Bakrin wa Umar, yaitu Abu Bakar dan Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Akan tetapi jika kita mengetahui apabila istihadnya Abu Bakar dan Umar ini ternyata menyelisihi nas yang zahir, maka wajib bagi kita untuk meninggalkan perkataan beliau berdua dan berpegang teguh dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita perhatikan di sini Ibnu Abbas marah dengan marah yang sangat besar kepada manusia yang membenturkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Lalu bagaimana jika beliau hidup di zaman kita ini yang banyak dari kaum muslimin yang membenturkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan yang kedudukannya di bawah Abu Bakar dan Umar. Mas, rokok itu haram loh. Oh, kata kiai saya hukumnya ditafsir kok. Haram itu bagi ibu-ibu yang hamil, bagi anak kecil. Ya boleh bagi yang dia sehat-sehat saja. Ya bahkan bisa wajib jika ada seseorang yang dia tidak akan muncul idenya kecuali dengan merokok, maka bisa wajib. Ada yang merinci seperti itu. Tapi Mas, Rasulullah bersabda la dharara wa la dirara. Tapi kiai saya mengatakan boleh kok. Siapa kiai Anda wahai Mas? Ya, Ibnu Abbas saja marah besar
tatkala ada perkataan Rasulullah dibenturkan dengan perkataan Abu Bakar dan Umar, maka lebih-lebih lagi ya jika beliau mendapatkan ternyata ya dewasa ini banyak sekali dari manusia membenturkan perkataan Rasulullah dengan perkataan para kiai mereka, fayakunu hada aqrabu lil uqubah, maka yang seperti ini tentu lebih dekat lagi untuk mendapatkan hukuman. Ini jadi wajib bagi kita untuk mengedepankan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari semua perkataan, sebagaimana kita sudah sampaikan dari perkataan para 4 ulama madhab yang wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah ta'ala dalil yang selanjutnya kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.